Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik kawan, ini informasi kurang mantap ya dari Papua. Saya kutip dari media online iNewsPapua.id dengan judul kontak tembak marinir dan KKB diduga 1 prajurit gugur dan 1 perwira terluka. Kontak tembak terjadi antara prajurit marinir dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Duga, Papua. Dalam peristiwa ini seorang prajurit gugur dan 1 perwira terluka. Informasi diperoleh kontak tembak terjadi di distrik Kadikote, Kabupaten Duga, Papua, Jumat 22 April 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Anggota Satgas Move Unit 3 Marinir baku tembak dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Identitas prajurit TNI yang tertembak yakni Pratudwi Miftahul Akhyar. Dia gugur usai terkena luka tembak di kepala, sementara korban terluka dan Denpursus Satgas Move Unit 3 Marinir yaitu Mayor Marinir Lilik Cahyanto terkena rekoset di bahu kanan. Kapendam 17 Cendrawasih Letnan Kolonel Kavaleri Herman Tariaman membenarkan kejadian kontak senjata tersebut. Gerombolan separatis teroris benar biadab menyerang dan menembak aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara, yaitu Satgas Kodim Move Unit 3 Marinir di Kadikote mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang terluka di bagian bahu, kata Letnan Kolonel Kavaleri Herman Tariaman Sabtu 23 April 2022. Kawan, turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang saudara kita, prajurit terbaik marinir. Semoga segala amal kebaikannya diterima dan diampuni segala dosanya. Kita doakan terus saudaraku, semoga prajurit TNI maupun Polri yang sedang Satgas di Papua diberikan keselamatan, kesehatan, dan dilancarkan semua tugas-tugasnya. Ini Papua memang belum selesai-selesai, karena memang situasinya di sana itu kan daerahnya sangat luas kawan. Sangat luas. Mungkin orang selalu bertanya kenapa tidak dibom saja, kenapa tidak diserang besar-besaran pakai udara dan sebagainya. Ya, sahabat Kura Indonesia yang suka bertanya seperti ini, saya kasih sedikit gambaran kawan. Kenapa TNI tidak bisa melaksanakan serangan yang seperti itu? Yang pertama, masih ada diet dari pemerintah kita untuk mengajak kembali KKB ini untuk bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Masih ada niat itu. Yang kedua, keputusan politik di parlemen belum memberikan sepenuhnya kepada militer untuk menangani masalah Papua. Contoh, Papua dinaikkan menjadi daerah operasi militer.
Karena kalau itu dinaikkan ke level itu dari operasi militer, tentunya ini membutuhkan banyak anggaran negara. Itu yang pertama. Yang kedua, korban pasti meningkat. Ya. Korban pasti meningkat. Karena gejolak politik akan mengikuti dirinya dengan panas. Karena pada saat disampaikan, baru saja disampaikan rencana daerah operasi militer, maka bukan hanya di Indonesia yang bergejolak, tapi negara-negara asing di dunia akan memantau dan memonitor. Apalagi yang pro dengan Papua Merdeka, nah ini akan berteriak dan bisa saja ada bantuan-bantuan ya di balik semua ini yang membuat KKB akan mau melawan TNI. Nah, itu akhirnya jadi permainan. Jadi serba dilema di sana kawan. Berbuat persuasif, tentara atau polisi di sana dihantam. Padahal tugas mereka hanyalah untuk meyakinkan bahwa pembangunan di Papua berjalan lancar tanpa hambatan dari segi keamanan. Hanya mau meyakinkan bahwa warga di Papua itu merasakan kenyamanan. Hanya itu. Bukan berarti tentara kita lemah kawan, bukan. Bukan berarti polisi kita lemah di sana, tidak. Tentara Polri tidak akan pernah lemah. Karena perlu KKB tahu dan semua rakyat Indonesia tahu. Kita tidak akan pernah kehabisan tentara. Ibarat mati satu tumbuh 1000. Tidak sedikit pemudi di negeri ini yang ingin masuk tentara. Jadi artinya jumlah tentara kita tidak akan pernah berkurang. Bahkan kalau terjadi skala besar, jumlah tentara kita akan bertambah. Ini bisa terjadi seperti itu. Jadi yang kayak gini-gini juga harusnya HAM ini tampil. Harusnya nih HAM tampil. Kenapa kalau warga di sana seperti KKB ada yang mati, HAM, orang-orang HAM mulai tampil, ya kan? Tapi kalau tentara begini, mana? Mana itu orang HAM? Apakah hanya hak asasi manusia gitu doang? Padahal kita ketahui semua bahwa HAM, hak asasi manusia adalah hak kodrat setiap manusia. Setiap manusia, siapapun, mau tentara, polisi, masyarakat, apa, itu HAM. Harusnya tampil. Nah, sekali lagi, kita doakan saudaraku, kita berduka. Salah seorang prajurit terbaik TNI yang ada di Marinir, gugur ya. Dan mudah-mudahan komandannya yang terluka mudah-mudahan segera sembuh. Terima kasih kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.